3 tahun lalu, pada saat itu, situasi yang tidak diharapkan datang dari dalam negeri. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Pada saat itu, Indonesia resmi menghadapi pandemi COVID-19. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Rumah sakit nyaris kolaps, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate-nya sudah melebihi standar WHO. Vaksin dikhawatirkan akan sulit diakses negara berkembang karena butuh penanganan khusus. Sejumlah ahli memprediksi Indonesia akan keluar paling akhir dari pandemi COVID-19. Media asing bahkan memberikan penilaian penanganan pandemi Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Sejumlah negara di dunia telah menetapkan lockdown sementara Indonesia. Meskipun muncul desakan dan juga aspirasi untuk melakukan lockdown, sampai hari ini Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan tersebut. Pada saat itu, sadar akan kondisi dalam negeri. Di tengah hiruk-pikuk dan desakan, pemerintah kemudian dengan berani mengambil keputusan. Saya telah memutuskan bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pada saat itu, saat di mana perubahan mulai terjadi, suasana sibuk perkotaan hilang, berganti dengan kesunyian mencekam. Hanya terdengar suara sirine yang sibuk berlalu lalang. Meskipun begitu, kesibukan jelas di berbagai lini. Kemudian secerca harapan pun datang. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Hal tersebut tentu tidak datang tanpa kerja keras. Vaksin ada dua, yang berbayar dengan yang donasi. Dan semua kan berebutan, kita termasuk negara berkembang yang cepat dapat. Artinya gini lah, presiden kita yang paling berani tuh. Sinergitas terus dilakukan untuk memastikan vaksin dapat menjangkau seluruh masyarakat tanah air. Hingga pada saatnya, dengan berbagai kolaborasi, langkah pertama mulai dilakukan. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Namun pandemi belum selesai. Pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Waktu itu kita menyediakan kamar rumah sakit kita, itu sekitar 120 ribuan yang untuk COVID. Nah dari 120 ribuan itu, waktu itu udah sempat sampai 100 ribu udah terisi. Ya, udah penuh sekali pada saat itu. Ditambah dengan kebutuhan oksigennya yang nggak siap. Komitmen dan integritas terus diuji, terutama bagi para garda terdepan. Seiring dengan pemulihan, pemerintah kemudian mengambil langkah baru. Presiden memerintahkan saya 3 hari yang lalu untuk menyiapkan penanganan yang kita sebut akhirnya dengan implementasi PPKM Darurat Jawa Bali. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Selain kebijakan PPKM darurat, pemerintah juga menggunakan teknologi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di ruang publik. Namun kunci utama tetap pada kebiasaan masyarakat yang tentu dituntut untuk berubah. Hingga perlahan namun pasti, Indonesia bersama-sama pulih.
Indonesia punya kekuatan yang luar biasa. Rasa gotong royongnya membuat banyak kejutan kok orang-orang luar bilang Indonesia bisa berhasil. Pemerintah pun terus mendampingi dalam prosesnya hingga akhir. Pemerintah telah memberikan bansos tunai yang diterima oleh masyarakat. Bersinergi melawan pandemi. Hingga kini kita berhasil menaklukkannya. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. di Indonesia. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung para perwakilan provinsi dari wilayah Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau, wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Kami persilahkan kepada para penerima penghargaan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan simak sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. 3 tahun yang lalu ketika pandemi COVID masuk ke Indonesia, kita semuanya merasakan dan kita semuanya bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Kita harus mengevakuasi WNI kita yang terkena COVID di negara-negara yang terkena wabah saat itu, awal-awal. Kita juga harus menyiapkan karantina dan kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan dan juga kita harus menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan. Sesuatu yang semua negara belum memiliki pengetahuan apapun mengenai ini. Dan kita semuanya juga belum memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun mengenai pandemi ini. Bapak Ibu pasti ingat, kita berdebat berhari-hari mengenai lockdown atau tidak lockdown. Secara nasional atau secara terbatas di kabupaten atau di provinsi. Karena apa? Memang kita belum memiliki pengalaman mengenai pandemi ini. Semuanya. Jadi kalau ada perdebatan itu, ya saya nilai wajar. Dan tidak ada yang tahu mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Ini yang benar ini atau yang ini?
sehingga semuanya saya dengarkan.